Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Rumah Sakit USU. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada acara podcast Rumah Sakit USU. Bersama saya, Dr. Indah Nurlestari, spesialis anak. Pada kesempatan hari ini dalam rangka menyambut World PICU Awareness Week, kita akan membahas seputar tentang penyakit kritis pada anak. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita, Dr. Gemma Nazriani, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan konsultan anak di bidang Pediatric Intensive Care Unit. Sebelumnya kita sapa dulu, selamat siang Dr. Gemma. Halo, selamat siang. Apa kabar dok? Sehat dok? Baik. Selamat siang juga Sobat Rumah Sakit USU. Oke dok, pada kesempatan hari ini kita berhubungan dengan tema kita ya dok, yaitu World PICU Awareness Week yang membahas tentang bagaimana sebenarnya penyakit kritis pada anak, bagaimana tempat untuk perawatan penyakit-penyakit kritis pada anak. Nah sebelumnya itu kita mungkin secara sharing informasi kepada Sobat Rumah Sakit USU. Sebenarnya apa sih itu dok anak dengan penyakit kritis dok? Mungkin itu yang harus kita sharing terlebih dahulu informasinya kepada Sobat Rumah Sakit USU dok. Ya, terima kasih ya Dr. Indah. Ini kita sharing-sharing aja mengenai ICU anak, karena selama ini mungkin Sobat Rumah Sakit USU atau masyarakat awam yang lain kan juga nggak tahu nih ICU anak kok beda-beda ya. Jadi dalam rangka World PICU Awareness Week, Rumah Sakit USU memberikan konten mengenai ICU. Apakah itu sakit kritis ya, sudah Dr. Indah sebutkan tadi. Jadi anak-anak yang sakit kritis itu adalah anak-anak yang membutuhkan support atau tunjangan alat-alat medis yang biasanya kita kerjakan di ICU, ataupun hanya pemantauan ya selama di ICU. Nah, biasanya bedanya kamar ICU itu dibanding kamar biasa itu ada monitor ya. Ada monitor, ada sensor ya, kemudian ada pengukuran tanda vital setiap jam oleh perawat. Jadi mungkin itulah yang sedikit membedakan dibandingkan dengan ruang rawat biasa. Jadi intinya maksudnya nggak semua pasien-pasien anak bisa dirawat di PICU ya dok ya? Ada kondisi klinis tertentu tentunya. Nah, PICU itu sendiri apa dok? Soalnya kan orang taunya nih semua orang sakit kritis dirawatnya di ruang ICU begitu dok. Nah sebenarnya yang dimaksud ruangan PICU sendiri itu apa dok? Jadi kalau dulu rumah sakit kita kan hanya membuat satu ruangan khusus ICU, yaitu semua terdiri dari orang dewasa, anak maupun bayi. Tetapi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah dibedakan. Jadi ada ICU, kemudian ada pediatric ICU. Pediatric ICU ini adalah untuk anak-anak yang perlu rawatan ICU dari usia 28 hari sampai 18 tahun. Nah, ada juga nanti satu lagi neonatal ICU ya. Jadi itu untuk anak-anak neonatus 0 hari baru lahir sampai 28 hari. Itu mungkin perbedaan-perbedaannya, Dr. Indah. Di rumah sakit kita sendiri sudah tersedia ya dok ya, untuk perawatan ini ya dok? Jadi walaupun rumah sakit USU itu tipe C, tapi kita juga sudah mempunyai ICU, PICU dan NICU yang tersendiri, terpisah. Oke. Ya. Kemudian untuk indikasi rawat di ruangan PICU sendiri dok, siapa aja nih anak-anak yang sakit seperti apa nih yang dirawat di PICU dok? Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, yang anak-anak sakit kritis yang memerlukan bantuan atau support ya, baik itu alat atau obat-obatan khusus. Nah biasanya anak-anak ini yang paling sering sakit kritis itu ada yang berhubungan dengan pernapasan ya, pemberian oksigen dalam bentuk selain dari nasal ya, itu bisa oksigen masker atau sungkup, kemudian ada kita sebut dengan non invasif ya, kemudian ada juga dengan menggunakan mesin ventilator. Nah biasanya yang sering-sering masuk seperti itu. Kemudian ada yang dengan kejang-kejang yang tidak tertangani ya, kemudian ada yang kekurangan cairan yang sangat banyak. Nah, itu juga salah satu kasus-kasus yang memang harus dipertimbangkan untuk dirawat di ICU anak.
Oke dok, kita lanjut ya dok. Kemudian siapa dok yang merawat anak-anak yang dengan penyakit kritis di ruangan PIKU ini? Apakah semua dokter boleh merawat dok untuk anak-anak yang di PIKU dok? Ya, jadi dokter yang merawat adalah dokter anak yang khusus sekolah lagi untuk mengambil ICU. Jadi konsultan ICU anak. Jadi kalau ICU dewasa itu khusus yang dewasa, kemudian pediatric ICU itu adalah dokter anak dengan konsultan ICU, kemudian di neonatal intensive care unit itu adalah dokter anak yang mengambil konsultan untuk NICU, seperti itu. Jadi memang beda-beda dokter Indah. Jadi maksudnya sobat rumah sakit USU yang dirawat di dokter yang menangani anak-anak di PICU ini harus sekolah lagi, nggak bisa dokter anak yang umum aja ya dok, yang tentunya memang ahlinya di bidang penyakit kritis anak ya dok. Oke. Kemudian di ruangan PICU sendiri dok, terutama di rumah sakit kita ini ya dok, fasilitas apa dok yang ada di ruangan PICU dok, yang membedakan dengan ruangan biasa ya dok, sehingga jadi lebih intensif lah seperti itu dok perawatannya. Jadi yang pertama mungkin fasilitas di ruangan monitoring ya, jadi itu yang beda dibandingkan ruang rawat biasa. Kemudian alat-alat infuset, infus pump yang memang sudah menggunakan angka-angka yang lebih tepat. Jadi misalnya infusnya 10 cc per jam, itu kita sudah ada infus pump sendiri yang mengatur ketepatan cairan sehingga dia tidak kurang atau tidak lebih. Kemudian ada alat-alat bantu pernapasan yang paling sering nih digunakan pada anak ya. Jadi anak-anak itu paling sering itu gangguan saluran nafas. Nah itu ada macam-macam alat bantu untuk pernapasan, itu baik dia bentuknya nasal kanul, kemudian masker, kemudian ada NIV ya, non-invasif, kemudian ada yang invasif seperti menggunakan selang napas atau kita sebut dengan ETT, endotracheal tube, atau juga mesin bantuan napas atau mechanical ventilator. Seperti itu dokter Indah. Jadi lebih kompleks ya perawatannya. Memang alat-alat yang mensupport gitu. Nah, untuk di PICU sendiri dok, kasus-kasus apa dok yang paling sering yang kita rawat? Apakah soalnya di masyarakat nih dok, di sobat-sobat rumah sakit USU mungkin berpikiran kalau udah ICU namanya ini pasti semuanya pasiennya udah gawat-gawat dok. Nah seperti itu, padahal kan belum tentu ya dok, ada juga yang cuma butuh mungkin monitoring sementara gitu dok. Jadi ada juga pasien-pasien yang memang jangan sampai jatuh ke kondisi yang berat. Jadi disitulah gunanya pemantauan atau monitoring. Contohnya apa gitu ya? Contohnya itu pasien-pasien demam berdarah. Ya, demam berdarah itu kan ada hari-hari kritis ya dokter Indah, itu biasanya hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah, ketika sudah hari ke-5, hari ke-7, kemudian diikuti dengan hematokrit yang cukup tinggi, yang kita takutkan kan nanti jatuhnya ke shock atau renjatan. Nah, itu kita gunakan monitoring di ICU, kita pindahkanlah pasiennya dengan harapan pemberian cairannya itu lebih adekuat, lebih cukup, lebih tepat gitu ya kalau dibandingkan dengan di ruangan. Kemudian pasien-pasien dengan dehidrasi berat ya, mungkin sudah diatasi nih di IGD ya, pasien gawat itu kan biasanya masuk lewat IGD, tapi ternyata belum kembali sempurna seperti awal atau belum stabil. Nah kondisi-kondisi itu bisa juga kita masukkan ke ICU, jadi menunggu sampai stabil atau memantau hingga stabil, seperti itu dokter Indah. Berarti kasus-kasus yang mungkin perlu pemantauan sementara sampai kondisinya stabil sehingga bisa dipindahkan ke ruangan biasa ya dok. Nah seperti yang kita ketahui, salah satu problem untuk orang tua anaknya dirawat PICU adalah tidak bisa ditemanin nih dok. Benar, ya, karena hanya terbatas yang masuk yang boleh mendampingi pasiennya. Nah kadang-kadang sebagai dokter di konsulan di bidang pediatric intensive care dok, bagaimana nih kita mengedukasi orang tua sehingga orang tua bisa ngerti nih bahwasannya anaknya nggak apa-apa nih dirawat di sini sama kita gitu dok. Itu yang mungkin kadang-kadang orang paling sering ya. Bener dok. Jadi memang aturannya untuk ruang-ruangan ICU
kemudian pediatric ICU sama neonatal intensive care unit itu NICU itu memang tidak ada pendampingan oleh orang tua ya, sama seperti ruangan ICU. Hanya saja kita meminimalisasi ya infeksi nosokomial karena kan itu ruangan kita buat sesteril mungkin. Nah, kadang-kadang memang sulitnya adalah mengedukasi bagaimana nih anak saya di dalam sama siapa, apalagi kalau anaknya ini sudah mulai sudah mulai besar dan bisa diajak komunikasi ya, kan tidak semua itu yang tidak sadar ya dokter Indah yang di ICU. Jadi ada juga yang kayak DHF tadi, oh anaknya sadar nih umur 5 tahun atau umur 10 tahun. Nah itu juga kita perlu kasih pengertian bahwasannya di ICU dia akan baik-baik saja. Tapi yang lebih sulit adalah meyakinkan orang tua ternyata. Iya. Daripada mengobatinya pasiennya ya. Iya, jadi bagaimana anak saya di dalam, apakah nanti dia mau trauma nanti dok anak saya, gitulah. Itu yang paling sering ditanyakan dokter Indah. Saya hanya menyampaikan, saya bilang begini, Pak, kami akan meminimalisasi. Jadi kalau anaknya sudah bisa diajak komunikasi, biasa kita sampaikan, nanti kan Kak, kita periksa darah dulu ya, atau Dek, nanti kita periksa darah dulu ya, gitu kan. Kemudian orang tuanya kita bilang, kita kan ini mencegah supaya tidak jatuh ke keadaan yang gawat ya, yang mengancam nyawa, yang gitu-gitu ya. Jadi kita kasih tahu, Pak, trauma dibanding kondisi yang mengancam nyawa, pasti kita lebih memilih mengatasi kondisi yang mengancam nyawa ini gitu ya. Jadi orang tua pun lama-lama ketika kita sampaikan apa-apa saja yang akan kita kerjakan, kemudian kita jelaskan juga bagaimana kondisi anak tersebut di dalam dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, biasanya orang tua akan menerima. Tapi yaitu ada yang gampang nerima, ada juga yang sudah berkali-kali. Nah, saya juga sampaikan, Bu, Pak, ini doa orang tua lah yang sangat penting ya. Jadi ibu bapak tidak bisa menunggu di dalam, tapi doa bapak dan ibu lah yang bisa menyembuhkan. Karena kan kita dokter ini kan hanya perpanjangan tangan ya. Nah, jadi itu saja sebenarnya yang saya sampaikan. Kadang-kadang orang tua mengerti, tapi itu beda-beda orangnya dokter Indah. Jadi ada yang mungkin gampang, ada yang sulit-sulit lah, gampang. Tapi sebenarnya bukan tidak boleh sama sekali ya dok, tidak boleh masuk gitu ya, boleh, cuma ada jam kunjungan ya. Dok. Jadi ada jam kunjungan dokter Indah. Jadi misalnya kayak di ICU kita itu ada 1 kali sama pagi dan 1 kali sore. Tapi itu sekitar 1 jam ya, jadi tidak didampingi di dalam ruangan. Jadi itulah bedanya ICU dibandingkan ruang ranah biasa ya, rawat inap biasa. Jadi tidak didampingi di dalam oleh keluarga. Karena sobat rumah sakit USU yang seperti dokter Gemma sudah jelaskan, bahkan kita memang sering meminta keluarga untuk datang masuk sekedar memberikan support untuk dia walaupun dalam keadaan tidak sadar ya dok, sehingga mempercepat kesembuhan dari pasien yang dirawat seperti itu. Nah, satu lagi ini dok, untuk ini kan kalau kita berbicara tentang anak penyakit kritis nih, kita jumpai banyak macam tentunya orang tua ya, dengan tingkat kekhawatiran yang berbeda-beda tentunya dok, yang dengan mudah diedukasi atau juga sulit diedukasi, dan berhubungan dengan nanti ujung-ujungnya ketakutan dari orang tua yang berlebihan, sehingga kita pun kadang-kadang untuk bekerja agak takut-takut gitu ya dok, bukan takut gimana, takut salah penyampaian ke orang tuanya. Nah jadi selain dari penjelasan itu, kira-kira ada lagi nggak dok yang kita harus tekankan kepada keluarga, atau mungkin ada aturan-aturan dari ruangan PIKU sendiri yang untuk memberikan keamanan bagi si pasien, si dokter, dan juga tentunya keluarganya dok? Iya, jadi di ICU itu memang satu yang paling penting adalah support keluarga, itu yang pertama kali ya. Kemudian setiap dilakukan tindakan di ICU apapun itu pasti sudah ada di informasikan keluarga atau tersebut dengan inform consent. Jadi itu keluarga sudah menandatangani segala bentuk resiko, kemudian segala bentuk tindakan yang akan kita kerjakan. Karena memang kan keluarga tidak setiap saat di dalam. Jadi ketika kita membutuhkan tindakan yang cepat, misalnya lah pasiennya sesak nafas, sudah kita kasih oksigen biasa, ternyata membutuhkan bantuan nafas yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ sudah diedukasi nih keluarga. Kalau suatu saat anak bapak atau ibu terbuka, maka kami akan melakukan tindakan intubasi misalnya. Nah, beliau sudah menandatangani itu dokter Indah. Jadi kita pun sebagai dokter
merasa lebih aman dan nyaman dan bekerja sesuai dengan standar prosedur yang ada di ICU. Seperti itu Dokter Indah. Jadi tetap memang ada lembaran persetujuan untuk segala tindakan yang kita lakukan ya dok di ruangan PICU apapun itu. Ya untuk kasus-kasus yang emergensi ya dok di ruangan PICU. Nah kemudian berbicara untuk PICU lagi nih dok. Nah kita sendiri kan di rumah sakit kita tercinta ini sudah memiliki PICU ya dok ya. Nah bagaimana dok untuk perawatan PICU sendiri di rumah sakit USU kita dok, sekalian untuk memberitahukan kepada sobat rumah sakit USU bahwasannya kita ada ruang rawat intensif nih di sini nih. Nah, jadi kalau ada pasien atau keluarga atau saudara yang memang mungkin membutuhkan salah satu fasilitas kita bisa menyediakan tentunya dengan penilaian terlebih dahulu ya dok, karena nggak semua orang bisa anak-anak sedikit-sedikit masuk PICU gitu ya dok. Bagaimana fasilitas di rumah sakit kita sendiri dok untuk PICU-nya dok? Jadi benar ya Dokter Indah, alhamdulillah 1 bulan terakhir ini kita sudah PICU dan NICU itu sudah berdiri sendiri. Jadi ada 3 bed di ICU anak dan 3 bed di neonatus ya. Jadi sudah dipisah nih ruangannya. Kalau dulu kita masih bergabung. Nah, jadi semua pasien-pasien yang memerlukan bantuan nafas atau bantuan sokongan lah di ICU itu bisa dirujuk ke rumah sakit USU. Hanya saja memang perlu ditekankan di sini rumah sakit USU ini kan tipe C Dokter Indah. Jadi memang harus ada syarat-syarat khusus tertentu lah. Kondisi-kondisi medis apa yang bisa diterima atau dirawat di rumah sakit USU. Memang tidak semua, tidak seperti kalau kita merujuk ke rumah sakit tipe A yang memang mempunyai fasilitas tempat tidur yang sudah cukup banyak, kemudian memiliki dokter yang juga sudah cukup banyak ya. Jadi kalau di rumah sakit USU masih kita saring ya, kira-kira kasus-kasus seperti apa yang bisa kita rawat di ruang PICU-nya rumah sakit dan USU. Mungkin harus ada alur rujukan atau transportasi sebelum membawa pasien ya dok, mungkin menghubungi kontak person dari rumah sakit USU sendiri ya dok. Atau kita menggunakan itu dok, SISRUTE, sistem rujukan terpadu ya. Jadi apakah ada tempat, karena memang terbatas ya, apakah ada tempat, apakah ada mesin bantu nafas, karena kadang-kadang ada nih tempatnya atau ada nih tempat tidurnya, tapi mesin kami tidak ada gitu kan, seperti itulah yang sesuai kebutuhan pasien ya dok tentunya. Karena kalau nggak melalui SISRUTE atau kita kontak ke kita sendiri, takutnya pasiennya datang nggak ada tempatnya, kondisinya semakin jelek seperti itu ya dok. Oke. Terakhir mungkin dok, pesan atau take home message untuk sobat rumah sakit USU kita dok, mengenai PICU sendiri dok secara umum, atau bagaimana sih kita sebagai orang tua atau sebagai kerabat jika menghadapi atau menjumpai kasus-kasus anak dengan penyakit kritis dok, seperti itu dok. Iya, jadi mungkin pesannya ya kepada sobat rumah sakit USU, kalau memang anak tersebut diindikasikan untuk dirawat di pediatric ICU, keluarga, kami membutuhkan keluarga sebagai support, family support lah ya. Kemudian kita juga sebagai dokter sudah mempunyai SOP atau panduan-panduan khusus. Jadi saya rasa tidak, memang kan takutnya gini, nanti tiba-tiba anak saya meninggal di dalam sendiri gitu kan, tidak dampingi. Memang kalau kondisinya sudah cukup berat ya, memang kita kasih tahu tuh edukasi keluarga, kalau perlu pun mendampingi pada saat-saat terakhir. Tapi bila kondisinya hanya monitoring ya, kemudian mencegah supaya tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat, keluarga sih sebenarnya percaya saja ya dengan tim dokter, yang baiknya percaya kepada tim dokter yang memang sudah ahli lah di bidangnya, seperti itu Dokter Indah. Oke, kayaknya sudah sangat cukup jelas nih ya sobat rumah sakit USU atas penjelasan Dokter Gemma ya. Intinya Dokter Indah, PICU itu tidak seseram yang benar dok, itu yang mungkin harus dirubah pola pikirnya ya, image-nya nengok ruangan PICU udah langsung takut ya dok, apalagi nengok dokternya atau dengar anak saya mau dirawat di sini langsung pulang paps ya dok, padahal kondisinya mungkin bisa jadi lebih baik di PICU ya.
Nah, kita sendiri pun alhamdulillah rawatannya alhamdulillah bagus ya dok, peningkatan ya dok. Ada gitu. peningkatan jumlah. Jumlah kematian yang benar menurun ya. Jadi jangan takut mungkin kepada sobat rumah sakit USU. Jadi intinya semakin cepat diatasi, insya Allah outcome-nya luarnya akan semakin baik dokter. Lebih baik ya dok. Oke. Rasanya sudah sangat cukup jelas ya dok. Terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharing ilmunya, informasi yang terbaru yang mungkin sobat rumah sakit USU juga yang sebelumnya nggak tahu jadi terbuka nih pikirannya mengenai PICU sendiri ya dok. Terima kasih untuk waktunya dok. Oke sobat rumah sakit USU, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Terima kasih kepada Dokter Gema dan juga Rumah Sakit USU yang telah memfasilitasi acara podcast kita ini tentunya ya dok. Semoga bermanfaat atas ilmu-ilmu yang telah kita sharing atau kita bagikan. Demikian podcast Rumah Sakit USU hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Indah. Terima kasih sobat Rumah Sakit USU.